Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Aprilia, mahasiswi perbandingan mazhab 2018. Di sini saya ingin menjelaskan salah satu materi tentang hukum perwakapan dan pertanahan di Indonesia yang bertemakan jenis-jenis hak atas tanah yang ada di Indonesia. Baiklah, seperti yang kita ketahui bahwa tanah sebagai hak dasar setiap orang. Keberadaannya dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penegasan lebih lanjut tentang hal itu antara lain diwujudkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang pengesahan International Convention on Economic, Social, and Cultural Rights, yang artinya Konvenen Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya. Arti makna dan fungsi tanah sebagai hak dasar setiap orang terdapat dalam pasal 11 Konvenen Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang kemudian diratifikasi ke dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 dan dinyatakan bahwa setiap orang memiliki hak atas standar kehidupan yang memadai. Tanah dalam arti hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena dapat menentukan keberadaan, kelangsungan hubungan dan perbuatan hukum, baik dari segi individu maupun dampak bagi orang lain. Untuk mencegah masalah tanah tidak sampai menimbulkan konflik kepentingan dalam masyarakat, maka diperlukan pengaturan, pengusahaan, dan penggunaan tanah, atau dengan kata lain disebut dengan hukum tanah. Tanah merupakan sumber daya alam yang bisa mempunyai berbagai bentuk dan ukuran. Bisa dilihat sebagai benda, merupakan tempat tumbuh bagi tanaman di mana ukurannya adalah subur dan gersang. Bisa juga sebagai benda diukur dengan ukuran besar atau isi. Misalnya 1 ton tanah atau 1 meter kubik tanah. Dan akhirnya tanah bisa dipandang sebagai sebagai bumi sesuai pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang pokok-pokok agraria. Selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 di mana ukurannya luas, misalnya m kubik, tombak, dan sebagainya. Dalam hal ukuran luas harus dipakai di tempat di mana tanah berada. Kemudian mengetahui dasar hukum hak tanah. Hak menguasai dari negara adalah sebutan yang diberikan oleh Undang-Undang Pengadilan Agama lembaga hukum konkret antara negara dan tanah Indonesia yang isi dan tujuannya dalam pasal 2 ayat 1, 2, 3 dan 4 sebagai berikut. Yang pertama, atas dasar kesatuan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dan hal-hal sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi seluruh rakyat. Kemudian yang kedua, hak menguasai dari negara termasuk dalam ayat 1. Pasal ini memberi wewenang untuk 1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut. Kedua, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa. Yang ketiga, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan luar angkasa. Yang ketiga, wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari negara tersebut pada ayat 2, pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat, dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Kemudian yang keempat, hak menguasai dari negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Nusantara, dan masyarakat hukum, adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintahan. Kemudian hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksudkan dalam pasal 4 ayat 1 ialah yang pertama hak milik, kedua hak guna usaha, ketiga hak guna bangunan, keempat hak pakai, kelima hak sewa, keenam hak membuka tanah, ketujuh hak memungut hasil hutan, kedelapan hak-hak lain yang tidak termaksud dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 53. Dan macam-macam hak atas tanah dimuat dalam pasal 16 YO 53 UUPA yang dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu 1. Hak atas tanah yang bersifat tetap. Hak-hak atas tanah ini akan tetap ada selama undang-undang
masih berlaku atau belum dicabut dengan undang-undang yang baru. Contoh, HM, HGU, HGB, HB, tempat sewa bangunan dan memungut hasil hutan. Yang kedua, hak atas tanah yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Hak atas tanah yang akan dilahirkan, kemudian yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Yang ketiga, hak atas tanah yang bersifat sementara. Jenis-jenis hak atas tanah yang ada di Indonesia, diantaranya yang pertama, hak milik. Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atau badan hukum atas tanah dengan mengingat fungsi sosial pasal 20 UU PA. Sifat kuat dan terpenuhi berarti yang paling kuat dan paling penuh. Berarti pula bahwa pemegang hak milik atau pemilik tanah itu mempunyai hak untuk berbuat bebas. Artinya boleh mengasingkan tanah miliknya kepada pihak lain dan dengan menjualnya, mengibahkan, menukarkan atau mewariskannya. Yang kemudian kedua, hak pakai. Hak pakai menurut Undang-Undang Pasal 41 UU PA, hak yang diberikan negara untuk digunakan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang yang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengelolaan tanahnya. Segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan asas dan ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria. Yang ketiga, hak pengelolaan di dalam praktek. Dikenal pula adanya hak pengelolaan yang bersumber pada UU PA, di mana perumusan mengenai hak pengelolaan tersebut dituangkan dalam PP nomor 9 tahun 1999 tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah negara dan hak pengelolaan pasal 1 ayat 3 sebagai berikut yang berbunyi, hak pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya. Kemudian keempat, hak membuka tanah dan memungut hasil hutan dalam pasal 46 ayat 1 dan 2 UPA menyatakan bahwa 1. Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan hanya dapat dipunyai oleh warga negara Indonesia dan diatur dengan peraturan pemerintah. Kedua, dengan mempergunakan hak memungut hasil hutan secara sah tidak dengan sendirinya diperboleh hak milik atas tanah itu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.